Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gaming tanggal 18 sampai tanggal 24 Mei tahun 2025. Ini adalah topik bahasan yang menarik untuk kita simak bersama, untuk kita ikuti bersama, sebab apa yang tersaji di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab terakhir dalam kitab suci kita, Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang menangkap, mengikat, melemparkan ke dalam jurang maut yang dimeteraikan oleh malaikat berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang kedua, mengapa berbahagia dan kudus mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Yang ketiga, bagaimana gereja dapat tetap mempertahankan kesetiaannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sampai kedatangan Kristus kembali. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang menangkap, mengikat, melemparkan ke dalam jurang maut yang dimeteraikan oleh malaikat berdasarkan Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6? Saudara, pertama-tama kita harus paham bahwa kitab ini ditulis pada tahun 90 sampai tahun 95 Masehi, dan yang menulis kitab ini adalah seorang murid Yesus yang bernama Yohanes, anak Zebedeus. Kitab Wahyu termasuk jenis sastra apokaliptik yang fokus pada pengungkapan rahasia surgawi dan akhir zaman yang ditandai dengan simbol-simbol dan penekanan pada sosok malaikat. Kalau dalam perjanjian lama, sastra apokaliptik kita temukan dalam kitab Daniel. Nah, dalam perjanjian baru, kitab Wahyu masuk dalam kategori sastra apokaliptik. Nah, dalam teks Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita membaca ada simbol yang dijelaskan, yaitu ular tua. Simbol ini menunjuk pada iblis dan Satan. Tetapi ada juga simbol yang tidak dijelaskan. Simbol yang digunakan adalah binatang. Simbol ini menunjuk pada Kaisar Domitianus yang berkuasa di kala itu, yang menuntut dirinya disembah sebagai Tuhan dan Allah. Nah, dengan memahami hal ini, mari kita pahami bersama pertanyaan nomor 1. Kalimat menangkap, mengikat, dan melemparkan ke dalam jurang maut sesungguhnya ditulis oleh Yohanes berdasarkan apa yang dilihatnya. Yohanes di Pulau Patmos mendapatkan penglihatan, dan penglihatan itu yang ditulisnya. Saat itu, dia melihat iblis ditawan oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Jadi sebutan menangkap, mengikat, dan melemparkan ke dalam jurang maut merupakan bahasa simbolik bahwa iblis telah ditaklukkan dan dilemparkan ke dalam jurang maut. Menariknya di sini, yang melakukan itu malaikat Tuhan. Bayangkan saudara sekalian, iblis ditangkap oleh malaikat Tuhan. Padahal banyak orang mengatakan bahwa iblis itu punya kuasa, bahkan kuasanya melebihi malaikat Tuhan. Ternyata di sini rahasia surgawi dibuka oleh Yesus Kristus kepada Yohanes, bahwa yang menangkap dan yang mengikat iblis adalah malaikat. Kita tidak diberitahu siapa nama malaikat itu, sebab memang itu tidak penting.
Jangan sampai orang mengagungkan malaikat ini ketika namanya disebut. Hal ini memang disengaja sebab pokok berita bukan malaikat. Pokok berita yang disampaikan adalah tentang Yesus Kristus dan kuasanya. Dialah yang memberikan kuasa kepada malaikat untuk mengalahkan iblis, untuk menaklukkan iblis, mengikat iblis, dan melemparkan iblis itu ke dalam jurang maut alias neraka. Di sanalah iblis disiksa. Nah, dari sini kita paham betapa terbatasnya kuasa iblis dan Satan. Mereka tidak dapat sebanding dengan kuasa Yesus. Di tangan malaikat saja mereka keok. Yesus Kristus bisa menangkap dan memenjarakan, bahkan menghancurkan iblis. Semuanya itu berada di bawah kendali kuasa Yesus. Luar biasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia punya kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis. Hanya dengan mengutus malaikat, kuasa itu dapat ditaklukkan. Dengan kuasa yang malaikat miliki, menangkap, mengikat, dan melemparkan ke dalam jurang maut, kita memperoleh 3 hal yang sangat prinsip sebagai pesan bagi kita semua. Yang pertama, iblis dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus. Sehebat apapun kuasa iblis, iblis dapat dikalahkan oleh kuasa Yesus. Ketika Yesus mengutus malaikat untuk mengikat iblis dan melemparkan ke dalam jurang maut, malaikat dapat melakukannya. Itu berarti Yesus Kristus dapat memberikan kuasa kepada siapa saja untuk dapat mengalahkan iblis. Yang kedua, betapa pentingnya beriman kepada Yesus Kristus. Kitab Wahyu ini menunjukkan kuasa yang dimiliki oleh Yesus agar pembaca atau jemaat yang menerima kitab Wahyu ini, mereka semakin beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang ketiga, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada saat kita mengalami pencobaan dari iblis, ada waktu juga bagi kita mengalami kemenangan di dalam Yesus Kristus. Itulah 3 hal yang harus kita ketahui. Iblis dapat dikalahkan, pentingnya kita beriman kepada Yesus Kristus, dan ada saatnya kita dicobai oleh iblis, tapi ada saat kita beroleh kemenangan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa berbahagia dan kudus mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan? Saudara, mencermati pertanyaan nomor 2 ini, betapa pentingnya mendapat bagian dalam kebangkitan. Tentu kebangkitan yang dimaksud tidak sekedar bangkit, tetapi lebih jauh lagi, hidup bersama dengan Kristus di sorga yang kekal itu. Kebangkitan adalah dambaan semua orang Kristen. Kebangkitan mempertegas bahwa di balik kematian manusia masih tersedia harapan kehidupan selanjutnya. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 menyebut berbahagia dan kuduslah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan. Tentu saja bukan hanya karena bangkit dan hidup bersama dengan Yesus Kristus. Ternyata ada hal lain yang disebut dalam ayat yang ke-6, dan saya mencatat di sini ada 3 alasannya mengapa mereka yang bangkit, mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan disebut berbahagia dan kudus. Perhatikan dan simak baik-baik 3 alasan yang dikemukakan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes untuk disingkapkan bagi kita semua. Yang pertama, mereka disebut berbahagia dan kudus karena mereka tidak akan mengalami kematian kedua atau dicampakkan ke dalam api neraka. Itu yang pertama, berbahagia, lolos dari ancaman api neraka, tidak akan masuk ke perapian
yang menyala-nyala itu. Yang kedua, mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Perhatikan ayat 6 dari Wahyu pasal 20. Ya. Mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Kita tahu bersama tugas dari imam memimpin penyembahan kepada Allah. Jadi mereka yang beroleh bagian dalam kebangkitan yang pertama ini mendapatkan kasih karunia Allah menjadi imam-imam Allah dan Kristus, memimpin penyembahan kepada Allah. Yang ketiga, mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus. Luar biasa saudara sekalian, menjadi raja bersama dengan Kristus. Mereka memerintah bersama dengan Kristus. Itulah alasan mengapa mereka disebut berbahagia dan kudus. Jika kita mengalami kebangkitan dalam Kristus, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus dan kita dapat disebut berbahagia dan kudus. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, pertanyaan nomor 3. Bagaimana gereja dapat tetap mempertahankan kesetiaannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sampai kedatangan Kristus kembali? Saudara, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita semua berada dalam kesadaran bahwa kita ini manusia, semuanya berdosa. Sekalipun kita taat beribadah, acap kali diri kita tidak terkendali. Pikiran kita bercelah. Tutur kata kita acap kali menyakiti hati sesama. Perhatikanlah mereka yang rajin ke gereja. Apakah mereka sepenuhnya suci tanpa celah? Ternyata ada saja realitas di mana mereka juga melakukan kesalahan dan berdosa di hadapan Tuhan. Yesus Kristus datang ke dunia karena kasih-Nya bagi kita. Ia tahu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia tidak mungkin selamat dengan jerih lelahnya. Manusia tidak mungkin beroleh hidup yang kekal dengan kekuatannya. Dengan kekuatan dirinya manusia tidak bisa. Yesus pun datang menggenapi nubuatan Nabi Yesaya sebagai korban penebus salah. Yesaya 53 ayat 10. Hukuman dosa yaitu maut ditimpakan kepada Yesus. Dengan kematiannya, Yesus menebus dosa kita. Dia menjadi korban penebus salah. Kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Sebagai gereja, kita pun harus selalu memberitakannya bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia. Dia telah mati dan bangkit demi keselamatan kita. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana gereja dapat tetap mempertahankan kesetiaannya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah sampai kedatangan Kristus kembali? Saudara, menurut saya ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai gereja. Yang pertama, bersyukur karena telah diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui kematian dan kebangkitannya. Kita bersyukur karena kita ini adalah orang-orang yang berhutang nyawa kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menggantikan kita mati demi keselamatan kita, sehingga kita tidak lagi mengalami hukuman dosa, tetapi ketika kita percaya kepadanya, kita beroleh jaminan kehidupan yang kekal. Kita pelihara kesadaran ini sehingga kita tidak sembarang hidup. Yang kedua, berdoalah kepada Kristus memohon kekuatannya. Sebab dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita sebagai gereja dapat menjalani kehidupan dalam kesetiaan kepada kehendak Allah jika kita meminta kekuatan dari Yesus Kristus untuk menjadi penolong bagi kita. Yang ketiga, membangun komitmen diri untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan komitmen ini, kita akan bertumbuh sebagai pribadi yang selalu mengikuti kehendak-Nya. Yang keempat, hiduplah dalam pengharapan bahwa Yesus Kristus akan kembali. Sehingga kehidupan kita di dalam pengharapan hidup bersama dengan
Kristus. Kita bisa belajar tentang hal ini dari jemaat mula-mula. Mengapa mereka tidak takut menghadapi kematian? Di saat mereka diancam untuk beralih dari keyakinan iman mereka, jemaat mula-mula tetap konsisten, berkomitmen untuk menjaga, mempertahankan iman mereka. Sekalipun mereka diperhadapkan dengan ancaman kematian, mereka tidak takut. Mengapa? Karena mereka berpengharapan. Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Dia akan membangkitkan orang-orang yang mati di dalam Dia. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, ketika Dia datang kembali dalam kemuliaannya, mereka akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Hidup dalam pengharapan membuat kita menjalani kehidupan penuh dengan kesabaran, ketabahan, karena kita tahu kita suatu hari kelak akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian, pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 telah saya jawab. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.